Catatan Presiden RI. Pemerintah memutuskan mencabut pemberlakuan PPKM setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Presiden melantik Laksamana Madya Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan terakhir tahun 2022. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 26 Desember, Presiden Jokowi meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap pertama. Presiden Jokowi dalam peresmian itu antara lain mengungkapkan kereta api telah menjadi alternatif angkutan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, lanjut Presiden, kereta semakin diminati masyarakat, bisa menjangkau ke berbagai tempat lebih cepat dengan ongkos yang terjangkau. Untuk itu pemerintah akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur perkeretaapian, terutama untuk menghubungkan antar wilayah yang padat penduduk, baik dengan komuter lain, LRT, MRT, kereta cepat, kereta bandara, sampai dengan pembangunan double track. Hari ini saya akan meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai, yang merupakan salah satu stasiun dengan lalu lintas kereta tersibuk di Indonesia. Setiap hari stasiun ini melayani perhentian KRL, komuter lain, tujuan Jakarta Kota, Tanah Abang, dan Bekasi dengan lalu lintas dan penumpang yang sangat padat. Dan sejak tahun 2016 kita telah mengembangkan Stasiun Manggarai sebagai salah satu stasiun sentral di Jakarta, termasuk menjadi bagian dari proyek double track Manggarai Cikarang dengan penambahan jumlah jalur dari semula 7 jalur menjadi 14 jalur yang terdiri dari 10 jalur kereta api at grade dan 4 jalur kereta api elevated. Sebelum meresmikan Stasiun Manggarai tahap pertama, Presiden Jokowi meninjau kereta LRT. Saat meninjau proyek LRT tersebut, Presiden Jokowi mencoba naik kereta dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun LRT di Taman Mini Indonesia Indah. Menurut Presiden, jarak Stasiun LRT Harjamukti ke Taman Mini sepanjang 9 km ditempuh selama 12 menit. Dengan kecepatan kereta tadi 80 km per jam, sangat cepat sekali. Dan tanpa masinis. Yang kita senang, kita bangga, kereta ini adalah buatan Inka. Semuanya buatan Inka. Termasuk sistem tanpa masinisnya, semuanya dari Inka. Jadi kereta ini dengan kapasitas nanti 420 penumpang, stasiunnya kapasitas 520-an. Kita harapkan nanti bulan Juni 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, diantaranya Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Jumat 30 Desember di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan kebijakan pembelakuan PPKM. Menurut Presiden, setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan, mulai tanggal 30 Desember mencabut PPKM. Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan meskipun PPKM sudah dicabut, pemerintah pastikan bantuan sosial bagi masyarakat akan tetap disalurkan. Bansos tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2023 mendatang. Pada keterangan pers itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selasa 27 Desember, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat. Pada kunjungan kerja itu, Presiden meresmikan bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang. Presiden Jokowi mengharapkan banyaknya waduk yang telah dibangun di seluruh tanah air, terutama produktivitas padi dan komoditas hortikultura lain bisa naik. Menurut Presiden, keberadaan bendungan atau waduk yang telah dibangun akan membuat ketahanan pangan dan kemandirian pangan semakin membaik. Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan bendungan Sadawarna adalah bendungan yang ke-33 yang diresmikan sejak 8 tahun lalu. Waduk ini menghabiskan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah, bukan uang sedikit. Jadi kalau waduknya sudah ada, nanti Indramayu tidak naik produksi padinya, awas. Karena kita tahu Indramayu adalah penyumbang surplus nomor 1 terbesar di Indonesia. Dan kita harapkan tidak turun tetapi naik seperti tadi Pak Gubernur menyampaikan dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton untuk Kabupaten Indramayu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sumedang dan seluruh masyarakat di Sumedang yang telah merelakan airnya untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Indramayu. Tadi Pak Bupati menyampaikan ikhlas Pak. Dan waduk ini dengan luas genangan 680 hektar bisa mengairi kurang lebih 4.280 hektar sawah yang ada di bawah.
Selain meresmikan bendungan Sadawarna di Kabupaten Sumedang, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga mengunjungi pasar baru di Subang. Selain menyapa para pedagang, Presiden Jokowi di pasar tersebut menyerahkan bantuan modal kerja kepada para pedagang kaki lima atau PKL dan bantuan tunai langsung kepada para pedagang yang ada di pasar tersebut. Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi pada kesempatan tersebut turut memberikan bingkisan peralatan sekolah kepada anak-anak yang ada di pasar tersebut. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga mengunjungi pasar Pujasera di Subang. Pada kunjungan kerja sehari di Provinsi Jawa Barat itu, Presiden Jokowi selain didampingi oleh Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, juga didampingi oleh sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Rabu 28 Desember di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan itu didasarkan pada surat keputusan Presiden RI nomor 100 /TNI tahun 2022. Memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM NRP 9168P dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla NRP 9600P sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Setelah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, Muhammad Ali mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana TNI. Selain Presiden, hadir dalam pelantikan itu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, para Kepala Staf TNI, dan Kapolri. Kamis 29 Desember, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di provinsi tersebut, Presiden dan Ibu Negara melakukan kunjungan di Kabupaten Bima. Presiden Jokowi di tempat itu meresmikan hunian tetap atau huntap pasca terjadinya bencana badai siklon tropis Seroja di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Presiden Jokowi berharap hunian tersebut dapat menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman dan lebih baik bagi masyarakat. Kita tahu di tahun 2020 di NTB ini ada badai Seroja berupa banjir bandang dan mengenai banyak rumah, kena banyak rumah. Sehingga setelah itu dibangun hunian tetap yang dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya di bantaran sungai. Sekarang sudah selesai di Kabupaten Bima sebanyak 185 rumah dan di Kabupaten Dompu sebanyak 107 rumah. Semuanya sudah selesai dan tadi kita juga sudah serahkan sertifikatnya, rumah dan sertifikat. Kita harapkan ini nanti menjadi sebuah kompleks perumahan yang asri, yang saya melihat pasti jauh lebih baik dari yang lama.
Sementara itu, saat berada di Kabupaten Sumbawa, Presiden meresmikan Bendungan Beringin Sila. Pada kesempatan itu, Presiden mengharapkan keberadaan Bendungan Beringin Sila yang baru saja diresmikan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Presiden Jokowi, dengan adanya bendungan itu, petani di Kabupaten Sumbawa bisa panen lebih dari sekali, sehingga lanjut Presiden, produktivitas pertanian di Nusa Tenggara Barat bisa meningkat secara drastis. Bendungan Beringin Sila ini yang berada di Kabupaten Sumbawa ini menghabiskan anggaran 1,7 triliun dengan luas genangan 126 hektar dan nanti bisa mengairi sawah kurang lebih 3.500 hektar. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen 2 kali atau 3 kali. Harapan kita produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis. Presiden Jokowi saat berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa juga mengunjungi sejumlah pasar untuk menyerahkan bantuan modal kerja dan bantuan tunai langsung. Sementara itu, Ibu Negara menyerahkan bantuan bingkisan peralatan sekolah kepada anak-anak. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto. Kamis 29 Desember, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand dalam penyisihan Grup A Piala AFF tahun 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kepada wartawan setelah menyaksikan laga itu, Presiden Jokowi mengapresiasi penampilan para pemain Timnas Indonesia pada laga menghadapi Thailand. Menurut Presiden Jokowi, para pemain Timnas Indonesia telah tampil bagus dalam pertandingan tersebut. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan seluruh pemain Timnas Indonesia sudah mati-matian bertanding melawan Timnas Thailand. Hasilnya, lanjut Presiden, bisa dilihat yaitu skor imbang 1-1. Seluruh pemain Timnas kita sudah mati-matian dan hasilnya sudah kita lihat 1-1. Saya kira yang paling penting bisa masuk semifinal, masuk final, itu yang kita harapkan. Artinya masih optimis ya Pak ya? Masih optimis akan lolos dan menjadi juara AFF? Mainnya bagus banget lagi. Semifinal Bapak nonton juga nggak nanti Pak? Semifinal nonton juga nggak Pak nanti insya Allah? Ya, coba. Presiden selain didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga tampak menyaksikan pertandingan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Yadudin Amali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum PSSI, serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bersama ribuan penonton yang hadir, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi terus memberikan dukungan sepanjang laga. Pada penyisihan Grup A, Timnas Indonesia masih mempunyai 1 laga melawan Filipina dengan bertandang ke Manila untuk menghadapi tuan rumah. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada hari Senin 2 Januari 2023. Jumat 30 Desember, Presiden Jokowi melalui Menko Bidang Perekonomian dan Menko Polhukam mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, penerbitan Perpu tersebut didasarkan pada sejumlah alasan mendesak, diantaranya soal kondisi ekonomi global. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan, sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 garing PUU 7 garing 2009, dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi
global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging dan developing country menjadi sangat real. Dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraine, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai. Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Sementara itu di tempat yang sama Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tentang penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah, untuk mengambil langkah strategis ini, kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Oleh sebab itu, langkah strategis diperlukan dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan, maka Perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja lah ya. Selain Menko, bidang perekonomian dan bidang Polhukam juga tampak hadir dalam keterangan pers itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian catatan Presiden RI pada pekan terakhir tahun 2022. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.